Top FM. More music variety. Ya Top Mania ya, karena hari ini untuk inspirasi hikmah Ramadan kita majukan ya, dari awalnya jam 3:30 itu jadi jam 1:30 seperti yang telah kemarin Sabit sampaikan ya. Dan hari ini adalah materi terakhir, berarti ya sayang sekali karena kita sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan narasumber terbaik kita ya. Tapi tenang aja, kalau misalkan Top Mania nih mungkin ada yang kangen dan sebagainya ya, nanti bisa langsung japri Sabit aja. Bet, aku mau dong dihadirkan narasumber yang kemarin namanya Pak ini. Nanti akan Sabit kontak ya orangnya ya. Jadi untuk Top Mania seperti biasa, untuk yang mau request bisa langsung 0856 020 37951, dan Top Mania juga bisa bertanya ya. Nanti insya Allah akan kita jawab begitu semampunya. Dan juga untuk yang mau bertanya juga bisa langsung lewat Messenger ataupun kolom komentar di Facebook Top FM Bumi Ayu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai zakat ya. Jadi kalau misalkan Sabit buka itu, kalau di Wikipedia itu diartikan sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang agamanya Islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin dan sebagainya gitu ya. Nah, by the way tentang zakat ini, karena banyak sekali orang yang menunaikannya, berarti kan otomatis ini adalah sebuah, bisa jadi permasalahan yang sangat universal ya. Maka dari itu kita sepertinya perlu banyak sekali bertanya kepada narasumber kita hari ini ya. Dan juga Sabit juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat following Instagram. Jadi nanti akan coba Sabit tanyakan satu persatu. Oke, langsung aja kita sapa untuk narasumber kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya sehat ya Pak ya, insya Allah, amin. Nah, kali ini Sabit dan juga Pak Haji Saibi, ataupun saya Sabit panggilnya Pak Ustadz atau Bapak saja ya Pak ya. Pak Ustadz boleh ya Pak ya, karena yang bertanya kebanyakan pada tanyain dong sama Pak Ustadz gitu, atau Pak, gimana sih caranya kita membayar zakat kayak gitu. Jadi Sabit ikut-ikutan aja ya, manggilnya Pak Ustadz begitu ya. Oke, langsung saja mungkin untuk pembuka sedikit penghantar ya Pak Ustadz ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Top FM Bumi Ayu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini langsung saja kami akan menyampaikan yaitu masalah tentang zakat. Mengapa zakat itu diharuskan? Karena ibadah yang kita lakukan selama ini, yaitu puasa dan lain sebagainya, itu tidak akan sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat. Dan juga bagi yang mampu, bagi yang mampu punya harta sesuai nisabnya, ia diharapkan, diwajibkan harus zakat. Karena di situ Al-Qur'annya itu khud min amwalihim. Nah, khud itu bentuknya fi'il amar. Kalau fi'il amar itu perintah. Makanya pada masa Abu Bakar, kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat, ya dipaksa diambil karena bentuknya itu fi'il amar. Wajib ya Pak ya, harus banget. Harus, makanya waktu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah yang memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Dan secara zakat itu kalau ndak zakat berarti kan akan memakan haknya fakir miskin. Betul. Iya. Kalau makan haknya fakir miskin berarti ada harta yang kita makan itu haram. Sudah haram ya sudah Pak haram. maksudnya. Kalau sudah haram berarti akan tumbuh daging yang haram. Nah, bagaimana akan menciptakan generasi muda, anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh-solehah kalau dari segi makanannya itu tidak halalan thayyiban. Itu seperti itu. Itulah maka pentingnya kita mengeluarkan zakat dan akan memberikan ya di masyarakat itu akan lebih
ekonominya akan lebih bagus kalau semua umat Islam mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya. Termasuk ya artis, pegawai. Iya, betul. Nah, itu kalau dikumpulkan, wah, umpamanya contoh saja penyanyi sekali nyanyi 75 juta. Ya kalau 1 bulan berapa? Nggo tuku dawet anu bisa nangkap. Kan Bumi Ayu udah penuh ya Pak ya sama dawet. Makanya ya mari kita bersama-sama supaya kita sadar dan mendapat rahmat agar kita bisa mengeluarkan zakat dengan seikhlas-ikhlasnya. Oke, jadi itu dia ya pembukaan terkait dengan zakat untuk di siang hari ini. Nah tadi dikatakan sama Pak Ustadz ya bahwasanya zakat itu kan untuk orang yang mampu ya Pak ya. Nah kategori mampu ini adalah mampu dalam hal kayak berbisnis, misalkan orang yang punya uang, atau kalau misalkan Sabit nih Pak, jadinya Sabit misalnya petani buah ataupun sayur. Nah itu juga wajib dizakati nggak sih Pak? Wajib juga. Kalau petani berarti wajib berzakat juga. Wajib. Semuanya itu wajib dijakati. Okay. Itu kalau menurut Imam Hanafi, semua yang tumbuh di bumi ini wajib dijakati kecuali kayu dan rumput. Itu menurut Imam Hanafi. Berarti hanya kayu dan rumput. Itu yang tidak dijakati. Itu pun kayu kalau banyak dan hasilnya bisa 1 nisab apa emas 93 atau 90 gram, ya wajib zakat juga. Zakatnya bukan zakat tumbuhan tapi hasilnya itu seperti itu. Oke, itu dia ya. Kalau misalkan mungkin kan ada yang petani tomat gitu ya. Sabit pernah punya teman petani tomat ya Pak ya. Kemudian saat itu tuh harga jual tomat tuh lagi turun dan banyak sekali sisa tomat begitu. Nah kalau misalkan tomat itu diberikan ke warga, misalkan orang yang membutuhkan itu, nah kalau kayak gitu tuh namanya sebenarnya bukan zakat kan Pak? Sedekah atau zakat itu namanya? Kalau zakat itu ya harus ada 1 nisab. Itu kalau tomat sih ya kalau lebih bagus ya diniati zakat, walaupun nanti enggak tapi hitungannya bisa menjadi sedekah. Itu kayak gitu. Bahkan ya yang dimakan juga kalau secara menurut Imam Hanafi ya dihitung makannya berapa, maka setelah panen ya zakatnya berapa persen, apa 10%, apa 5% dari waktu panennya. Itu seperti itu. Ya kalau 10% berarti karena disiram oleh air yang irigasi, kan ada irigasi, ada yang disiram oleh air hujan sendiri. Itu zakatnya berbeda antara 10% dan 5%. Oke. Tadi juga kebetulan ada yang bertanya Pak via WhatsApp. Berarti kalau misalkan kita zakat tapi kita niatin sedekah itu masih boleh atau tidak Pak Ustadz? Ya boleh. Boleh ya. Boleh. Niatnya zakat dulu. Oke, thank you banget udah yang sudah mau bertanya. Kayaknya mereka tertarik sekali ya Pak ya, karena baru saja on air tapi ternyata sudah banyak sekali yang bertanya. Sabit bacakan satu persatu ya dari bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabit mau izin bertanya. Oke, Kak, hukumnya memberikan zakat fitrah kepada mantan istri yang telah diceraikan dan anaknya itu ikut ibunya posisinya katanya Pak. Karena keduanya termasuk fakir dan tidak ada yang memberi nafkah pada mereka. Apakah saya boleh memberikan zakat saya kepada mereka? Boleh nggak Pak? Mantan istri dan juga anaknya. Lah kalau mantan istri kalau sudah dicerai maka ya boleh dikasih zakat karena itu bukan sebagai tanggungan. Tapi kalau anak pun sudah dewasa apa belum? Kalau anak sudah dewasa, sudah keluarga dan miskin ya boleh diberi zakat, wajib itu. Karena apa? Ya karena dia memang fakir miskin. Tapi kalau masih, intinya gampang, kalau masih menjadi tanggungan maka tidak boleh dikasih zakat. Itu harusnya ya kewajiban untuk orang tua itu. Iya, masih menafkahi anaknya ya Pak ya. Oke. Nah ini kebetulan pertanyaannya nyambung sama pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan nih Pak ada seseorang yang mereka itu sama-sama nggak mampu ya Pak. Nah kemudian saat membayar zakat itu mereka janjian nanti
saya ngasih ke kamu ya, nanti kamu ngasihnya ke saya begitu. Itu boleh nggak Pak? Kalau memang sudah diniati seperti itu begitu. Tidak boleh. Zakat itu tidak boleh kembali lagi ke kita. Nah itu makanya panitia zakat itu harus hati-hati. Hati-hati dari mana? Kalau bisa itu jangan dicampur itunya berasnya. Nanti kalau dicampur nanti ada yang kembali lagi ke yang memberi zakat. Itu dalam satu kitab itu tidak boleh. Itu kalau misalkan sabet nih ke panitia zakat ngasih beras, nah jangan sampai beras yang bungkusannya sabet itu balik ke sabet lagi gitu ya Pak ya. Jangan sampai itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Oke, jadi ini untuk mungkin ya remaja masjid yang mungkin baru aja jadi panitia zakat, mohon berhati-hati lagi ya Pak ya. Kalau bisa sih mungkin menerima zakatnya uang nanti biar diberaskan, mungkin itu lebih ini ya Pak ya, lebih menjanjikan ya nggak sih Pak? Biar berasnya itu nggak kembali ke kita lagi gitu, atau tetap nggak boleh Pak kalau uang juga? Ya sama, nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Nah, kalau mungkin ya boleh menurut Imam Hanafi zakat pakai uang itu boleh, tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap harus pakai makanan pokok, itu seperti itu. Oke, berarti harus pakai makanan pokok. Nah, kalau Imam Syafi'i loh, kalau Imam Hanafi pakai uang boleh, lebih praktis katanya. Nah, untuk tadi beras ya Pak ya, itu kemarin Sabet sempat ya ada diskusi lah antara tetangga Sabet gitu ya. Sebenarnya untuk beras ini 2,75 kilo atau 3 kilogram sih Pak untuk beras ya Pak? Untuk beras itu ya secara aturan memang perbedaan. Ya harusnya itu pakainya bukan berat, liter itu. Liter. Iya 3,1 apa 3,2 atau 5. Lah untuk dikilokan memang ada yang berpendapat 2,5, ada yang berpendapat 27, ada yang berpendapat 3. Makanya untuk hati-hati ya 3 kilo. Itu seperti itu. Karena kalau zakat itu kurang dari ketentuan, maka itu namanya bukan zakat, itu sedekah. Bahaya sekali. Bahaya sekali, padahal zakat kan kewajiban, sedekah itu sunnah. Oke, berbicara tentang kewajiban, ini juga berkaitan ya Pak dengan pertanyaan apakah uang tabungan dari penghasilan yang sudah disakati setiap bulan itu juga wajib disakati setiap tahun Pak ataupun akhir tahun? Ya kalau sudah setiap bulan boleh, itu namanya nyicil. Itu boleh. Tapi ada yang berpendapat yang namanya zakat ya 1 haul, 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya ndak boleh zakat. Tapi menurut mayoritas ya boleh dicicil karena bisa memberatkan kalau sekaligus, itu seperti itu. Itu ada 2 pendapat. Boleh dicicil, boleh. Ada yang mengatakan harus 1 tahun baru memberikan zakat. Oke, itu dia ya, sangat jelas sekali ya untuk jawabannya. Karena masalah zakat ini adalah masalah yang sangat riskan ya Pak ya, 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan Topmania salah gitu, nanti hati-hati malah nantinya nggak kehitung gitu ya. Jadi harus pokoknya ini telinganya benar-benar harus dibuka ya, kemudian volumenya dikerasin supaya Topmania benar-benar bisa menjalankan zakat ini dengan baik gitu ya. Apalagi nanti kan mau lebaran ya Pak ya, jadi harus benar-benar tahu begitu tentang zakat. Nah kemudian nih Pak ada lagi siang kasabe dari Mama Ellen di Paguyangan, dekat ya Paguyangan. Kak, apakah dibolehkan bagi orang fakir mewakilkan kepada pihak muzaki untuk menerima zakat darinya? Boleh nggak Pak? Iya boleh saja, tapi yang mewakilkan itu yang juga harus ada niatnya. Harus, yang penting niat ini. Ini saya mau zakat tapi silakan dibawa ke sana. Ini saya titip, itu harus ada ijab kabul untuk mengatakan saya niat zakat. Kalau enggak ya bukan termasuk. Contoh kita punya anak di pondok pesantren, terus dia menjakatkan anaknya tanpa sepengetahuan anak di pondok. Dalam salah satu kitab tidak boleh, karena berarti dia tidak niat. Karena unsur ibadah itu harus innamal a'malu biniat. Itu hati-hati, makanya harus memberitahu dulu. Nanti kamu saya zakatkan di rumah ya, iya berarti dia sudah ada kabar bahwa dia akan dijakatkan. Itu seperti itu. Itu hati-hati sekali. Kalau misalkan tadi innamal a'malu biniat, berarti kalau misalkan anak kecil ya Pak yang ibaratnya belum tahu 5 tahun ke bawah gitu. Nah kalau anak kecil itu berarti
gimana Pak? Tetap disakatin atau enggak? Karena kalau secara niat kan berarti si anak tuh enggak tahu menau ya Pak ya dengan hal seperti itu. Bagaimana Pak? Itu kan kalau yang anak kecil zakat kan zakat fitrah, itu kan berarti ya yang menjakatkan ya otomatis orang tuanya atau walinya. Atau walinya itu seperti itu. Berarti nggak apa-apa, aman Nggak ya Pak. Ini juga sering sekali terjadi ya di lingkungan kita setiap hari. Jadi intinya tuh kadang ibu atau bapak itu membeli beras terus kemudian dibagi-bagikan gitu Pak. Tadi yang Bapak katakan ijab itu sering sekali terlupakan gitu. Nah, pentingnya ijab itu sepenting apa sih Pak? Kemudian mungkin ya ada top mania yang belum tahu begitu. Bagaimana cara melakukan ijab tersebut? Dalam hal kita yang paling terdekat berarti zakat fitrah aja dulu deh Pak. Ya kalau menurut Imam Syafi'i itu harus ada ijab kabulnya. Saya menyerahkan zakat dan saya terima. Tapi kalau menurut Hanafi sing penting wis ana niate itu loh. Pati-pati aku teka mono berarti aku wis niat zakat. Itu Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i ya harus diucapkan. Itu seperti itu. Itu perbedaannya seperti itu. Makanya harus paham, oh ini seperti ini gitu kayak gitu. Oke, jadi memang ya mungkin ini tergantung mazhab masing-masing ya Pak ya, karena kita nggak bisa ikut campur gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, ini yang baru masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, seseorang berhutang misalnya 500.000, mungkin ini di luar itu ya Pak ya, sampai meninggalnya belum membayar hutang tersebut, bolehkah orang yang menghutangi membebaskan hutang tersebut dengan niat zakat mal? Bapak Agus, Perumahan Sapir Kali Erang. Gimana Pak, boleh nggak? Kalau niatnya yang penting itu orangnya itu kan ikhlas. Ya karena orang meninggal masih punya hutang itu ya berarti hutang sama Allah itu loh. Harus dilunasi, yang melunasi itu ya keluarga. Itu seperti itu. Boleh seperti itu. Makanya ya agar apa? Tapi harus yang namanya zakat mal ya harus ada satu nisab kan kayak gitu. Kalau belum ya cuman membayar utang aja, itu seperti itu, tidak usah dizakati. Kalau bayar hutangnya itu. Berarti masih aman lah ya Pak ya, nggak apa-apa. Begitu ya jawabannya untuk Bapak Agus di Perumahan Sapir Kali Erang. Terima kasih sudah bertanya ya Pak ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa, masih sabit buka ya. Kemudian dari 4328, Assalamualaikum, saya Nur Rahman dari Munggang Kali Erang mau bertanya, Kak, untuk membayar zakat dengan cara kredit setiap bulan tidak sampai haul ataupun 1 tahun. Terima kasih. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maksudnya membayar zakat dengan cara kredit setiap bulan boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, itu aja. Berarti kalau misalkan memang apa ya keyakinan Mas Agus ini boleh ya nggak apa-apa ya Pak ya. Dan kalaupun memang kemampuannya mungkin dikredit gitu ya nggak apa-apa ya Pak ya. Sah-sah saja. Yang penting niat itu tadi. Oke deh, temannya terima kasih sekali ya yang sudah bertanya di siang hari ini. Mungkin kita akan memberikan sedikit jeda dulu untuk iklan dulu ya seperti biasa. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Kembali lagi 95.1 Radio Inspirasi kita semua, dan masih bersama dengan Live Talk ya. Kita hari ini ada Inspirasi Hikmah Ramadan. Oke, sebenarnya saya tadi sudah ingin menanyakan ya beberapa pesan WhatsApp yang masuk, tapi karena ini ternyata ada telepon Pak. Jadi kita angkat dulu saja. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana sebelumnya? Dengan Dinda Monika di Bumi Ayu, Kak. Oke, Dinda Monika di Bumi Ayu ya. Bumi Ayu, cuacanya hujan, panas atau apa? Mendung, Kak. Mendung ya. Oke, jadi yang mau ke wilayah Bumi Ayu bisa dipersiapkan mantelnya ya, karena takutnya nanti kehujanan di jalan. Oke, kita lanjut aja. Silakan Dinda untuk pertanyaannya.
Bagaimana kalau seorang orang tua tidak mau membayarkan zakat anaknya karena sedang ada masalah antara si anak dan orang tua? Oke, jadi studi kasusnya semisal ada seorang anak yang lagi ribut gitu ya sama orang tuanya ya. Terus kemudian orang tuanya tidak mau membayarkan zakatnya begitu. Iya. Oke, mungkin mau salam-salam dulu Dinda untuk siapa gitu? Enggak, Kak. Oke, tapi Dinda lagi nggak ini ya, lagi nggak marahan ya sama orang tua ya. Oke. Sudah Dinda ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia Pak, pertanyaannya sudah jelas ya Pak ya. Kalau misalkan bagaimana orang tua yang tidak mau membayarkan zakat anaknya karena lagi ada masalah gitu. Iya, tetap yang dosa ya tetap orang tuanya, karena itu mungkin yang ditanyakan zakat fitrah itu loh. Nah, makanya itu kewajiban seorang tua. Kalau orang tua tidak memberikan zakat berarti ya berdosa, karena itu hak atau kewajiban dari orang tua ya Pak. Kecuali anaknya sudah dewasa dan mampu zakat sendiri itu nggak masalah. Kalau nggak mampu ya yang salah ya tetap orang tua. Jadi kalau misalkan memang ibaratnya hal-hal wajib, ya udah kalau ada masalah atau apapun itu dilupain dulu ya Pak ya, karena ini nggak tahu besok masih hidup apa enggak ya Pak ya. Karena ketentuannya 1 tahun sekali gitu. Nah, saya juga sering banget nih Pak kalau misalkan mau ngebayarin zakat zakatnya misalkan keluarga ataupun tetangga kadang kan suka nitip ya, minta dikasihin ke si A si B kayak gitu. Nah kadang tuh ketika sahabat ini buat si A ya bude atau tante atau siapa, terus nanti ada yang jangan dia mah maksudnya tuh pergaulannya gak bener lah ini itu kayak gitu loh Pak, malah mengungkit tentang kehidupan pribadinya si A itu kayak gitu. Nah menurut Bapak gimana sih Pak kalau misalkan kita zakat untuk orang yang ya bisa kita katakan dia mungkin sering berbuat maksiat ya Pak ya, itu gak apa-apa atau sebaiknya jangan ke yang lain saja gitu? Kalau menurut Ibnu Taimiyah, zakat ada orang miskin tapi dia tidak sholat kan, itu nggak boleh dikasih zakat. Nggak boleh kalau Ibnu Taimiyah. Karena apa? Kecuali kata Ibnu Taimiyah dia sudah mau tobat dan akan melaksanakan sholat, itu baru boleh. Karena apa? Dikhawatirkan juga orang zakat terus digunakan untuk hal-hal yang jelek seperti untuk minum, itu seperti itu. Kalau sudah ngerti kayak gitu ya nggak usah dikasih zakat. Walaupun ya menurut yang lain itu haknya dia, tetap boleh dikasih kalau menurut imam yang lain itu. Kembali juga pertanyaan yang tadi yang pertama, orang tua itu kan inginnya anaknya menjadi anak yang soleh-soleha gitu loh. Nanti kalau tidak dikasih zakat otomatis bagaimana akan mendidik anaknya menjadi yang soleh. Lah karena apa? Karena otomatis makan haknya fakir miskin yang tidak zakat tadi kan. Iya betul. Makanya anak itu hati-hati. Anak itu ada 3. Ya ada 3. Pertama, anak itu syafi. Kata syafi itu anak kedudukannya dan pangkatnya lebih tinggi dari orang tua. Yang kedua, mahik itu anak pangkat dan kedudukannya sama dengan orang tua. Tapi kalau lahik, anak pangkat dan kedudukannya lebih rendah dari orang tua. Artinya apa? Kalau pangkat itu duniawi, kalau derajat masalah ukhrawi. Seperti bapaknya ustadz, terus anaknya kiai. Nah, kalau di sini kan kiai lebih tinggi. Walaupun kalau di Arab ustadz lebih tinggi. Ustadz itu kalau di Arab ya dokter, paling tinggi. Itu seperti itu. Bapaknya lurah, anaknya camat, itu pangkatnya lebih tinggi. Lah kalau sama ya bapaknya ustadz, anaknya ustadz, bapaknya lurah, anaknya lurah, itu pangkat dan derajatnya sama. Tapi ada yang ustadz bapaknya, anaknya tukang main dan lain sebagainya, itu ya lebih rendah. Nah ini faktor yang paling utama kata sahabat Ali itu faktor makanan.
Kalau makanannya jelek yang dimakan haram, ya akan tumbuh tadi dari daging yang haram. Lah akibatnya apa? Dididik ya susah. Pengalaman saya itu waktu jadi lurah pondok itu. Oh iya. Nangani anak jagat berapa ribu. Iya sing bandel yang bandel, ternyata apa? Oh bapaknya itu latar belakangnya memberikannya itu enggak halalan thayyiban. Makanya ya zakat itu sangat riskan. Itu seperti itu. Dikeluarkan lebih banyak lebih baik, karena apa? Demi anak lah, biar anaknya soleh, karena anak itu sebagai tabungan kita, akan bisa mendoakan kepada kita kalau anak itu soleh. Kalau enggak ya akan berdampak negatif kepada kita. Itulah fungsi zakatnya di situ. Oke, jadi ini juga sebenarnya kalau misalkan kita dalam bahasa biologi itu kan ada simbiosis mutualisme ya Pak ya. Sebenarnya kita zakatin anak itu juga nanti akan kembali ke diri kita sebagai ibu ataupun bapak gitu ya. Jadi ya pokoknya dijalanin lah ya, walaupun kondisinya lagi marah atau apapun diusahakan gitu ya. Nah kemudian ada pertanyaan juga Pak, Kak Sabet, kalau misalkan pembantu rumah tangga itu yang zakatin siapa sih, dari majikan atau dari mereka sendiri? Yang namanya zakat ya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu seperti itu. Ya seandainya majikannya ngasih sih nggak apa-apa. THR itu mah ya Pak ya. THR. Ya umpamanya bekerja di pabrik terus banyak THR sampai uangnya banyak. Nah, kalau seperti itu ya nggak wajib zakat sih kalau zakat bal, karena belum 1 tahun. Itu namanya kaya mendadak. Apakah wajib zakat? Ya enggak. Berarti kalau misalkan dari pembantu rumah tangga ataupun orang rewang ya, kalau kita bahasanya itu ya tetap berarti bayar zakatnya sendiri ya, karena itu bukan tanggung jawab dari majikannya. Nah kemudian ya Pak, kadang kan ada orang yang mungkin misalkan dia punya rewang gitu ya Pak ya, kemudian dia juga sering kayak bersedekah gitu ke tetangganya dan sebagainya, membagi-bagi amplop gitu. Nah, ketika dia membagi-bagikan ke orang-orang itu jumlahnya itu banyak ataupun jumlah materinya tuh banyak. Tapi ketika dia membagikan ke ibaratnya rewangnya sendiri, berarti kan dia yang sudah ikut campur tangan di dalam rumahnya gitu ya Pak ya. Itu malah sedikit karena dengan alasan bilangnya itu mungkin orang-orang di luar sana lebih membutuhkan daripada si rewangnya tersebut. Itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya tergantung. Kalau sama pembantu itu ya bukan zakat apanya, itu kewajiban memang. Itu seperti itu. Tapi kalau kepada orang lain, kalau memang dia membutuhkan, intinya siapa yang lebih butuh itu yang diutamakan. Kalau pembantunya lebih butuh ya pembantunya, apa salahnya itu. Tapi kalau ya yang lebih butuh dan yang lebih dekat dengan kita, itu yang paling utama. Ya kita harus bisa milah-milah itu loh. Jangan sampai ya zakat-zakat ke orang yang jauh itu loh. Seperti ke pengungsi, ya ada yang mengatakan boleh sih Imam Hanafi, tapi kalau Imam Syafi'i tetap harus di lingkungannya sendiri dulu diutamakan, tidak boleh keluar, kecuali di lingkungannya sendiri itu sudah cukup, baru bisa pindah ke luar daerah. Itu seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa orang juga yang biasanya kan menjelang akhir Ramadan ini mereka membagi-bagikan goodie bag gitu ya Pak ya, kayak misalkan isinya beras, minyak dan sebagainya. Nah mereka itu lebih mengutamakan kayak misalkan orang-orang di jalan dan sebagainya, karena mungkin mikirnya ya nggak punya rumah, nggak punya uang kayak gitu ya Pak ya, sehingga mereka mengatakan itu lebih pantas gitu. Nah padahal kadang itu tetangga atau bahkan orang di rumahnya juga bisa dibilang kekurangan, kayak misalkan mereka membagikan beras sedangkan di rumahnya nggak ada beras, seperti itu. Nah kalau menurut pandangan Bapak seperti apa? Kadang kan kalau misalkan ada orang yang diingatkan terus nanti bilangnya tuh malah jangan mikirin diri sendiri, karena yang namanya sedekah itu kita harus mementingkan orang lain begitu. Nah sebenarnya untuk urutan sedekah itu seperti apa Pak? Dari yang terdekat sampai ke yang jauh, atau kita langsung di luar aja gitu? Yang namanya sedekah ya yang paling penting ya saudaranya sendiri dulu. Saudara sendiri,
baru ke tetangga yang dekat, baru yang jauh. Tapi biasanya orang memberikan sedekah itu karena teman itu loh. Orang yang jauh dikasih tapi yang dekat tidak. Karena alasannya apa? Dewek tak diata tangga anak sakit biar nuliki kan. Iya betul, Ya kan, relate banget itu. Iya, realitasnya kayak gitu. Tapi kalau yang jauh sering pada ngirim, akhirnya kalau sedekah ke Yang jauh. padahal lah, ciri-ciri hari akhir itu seperti itu. Ibnu Hajar itu waktu mondok itu nggak bisa itu. Akhirnya apa? Saya mondok nggak bisa pulang saja, nggak usah mondok. Nah, setelah sampai di perjalanan ada batu besar, kena tetes air kok bisa bolong. Nah, akhirnya batu saja yang keras bisa bolong, apalagi otak kita. Akhirnya kembali mondok lagi. Lah dalam perjalanan itu ada sumur 3 di apa itu di tepi sungai ada sumur 3. Lah ada ikannya itu yang di tengah tidak ada ikan, yang ada di samping dan samping kiri samping kanan. Lah ikan itu loncat ke yang tidak yang ke tengah tapi ke pojok. Lah yang pojok juga ke sana. Padahal yang terdekat itu di tengah ya Pak ya. Di tengah. Dia bingung bisa ke ikan kok seperti itu, belum mudeng itu Ibnu Hajar. Akhirnya jalan pintas pakai apa, ada sungai besar, dia takut apakah saya akan terbawa sungai apa enggak. Akhirnya apa, setelah nyabrang ternyata dangkal itu loh. Lah setelah sampai kiai diceritakan itu seperti itu. Oh itu berarti besok zaman akhir ada seseorang yang kalau ngirim sedekah itu bukan kepada tetangga tapi kepada orang yang lebih jauh. Itu seperti itulah. Tentang itu sih, sungai yang kelihatannya menyeramkan tapi dangkal, itu zaman akhir besok ada orang yang suka ngomong macam-macam menyalahkan orang lain padahal ilmunya itu enggak ada. Itu kayak gitu. Itu zaman akhir pastilah, sekarang sudah terjadi. Iya, kayaknya itu mulai bermunculan ya Pak ya, hal-hal seperti itu. Itu ya pada sekarang dia akhirnya apa, jadi ulama besar yang namanya Ibnu Hajar itu. Itu seperti itu. Oke, jadi ini perlu kita garis bawahi ya Pak ya kayaknya, karena ini kan konten everlasting gitu ya, ini akan bertahan selamanya gitu ya. Kan kita lagi ini nanti akan ditampilkan di YouTube juga gitu Pak videonya. Jadi mungkin untuk yang nanti akan melihat konten ini ya, di garis bawahi kalau misalkan bersedekah diutamakan yang terdekat dulu ya Pak ya. Yang terdekat yang paling membutuhkan. Iya. Tapi untuk urutan ganjaran pahala ya melihat dulu. Umpamanya saya pernah baca kitab itu, orang yang paling membutuhkan itu biasa 10. Tapi kalau orang yang buta nggak mampu berarti 90. Tapi kalau sedekah sama orang tua 900. 90, 900. Iya, tapi kalau sama Ustadz Kiai lebih besar lah. Lebih besar lagi ya. Lah ditanya mengapa lebih banyak? Lah kita bisa sholat dengan benar dan sesuai syarat rukunnya itu dari siapa itu kayak gitu. Kalau orang tua kan sebatas itu, tapi kalau kiai ustadz kan yang benar-benar nuntun agar dia ibadahnya itu benar, itu seperti itu. Itu ada yang saya baca kitab itu pahalanya seperti itu. Oke, aturan mainnya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang nanti mau bersedekah ataupun berzakat nanti ini bisa dipikir ulang ya Pak ya, supaya lebih tepat sasaran gitu. Kalau misalkan tetangga ataupun kerabatnya yang dekat itu sudah mampu, itu sih nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi kalau memang nggak mampu gitu ya nggak apa-apa, diberikan aja gitu. Nah kemudian tadi juga sempat
kan sahabat lagi cerita sama teman sahabat ya Pak. Jadi dia itu mau ngasih zakat ke tetangganya. Itu udah biasa tahunan itu ke tetangganya karena memang nggak mampu. Nah tapi kan sekarang lagi musim banget yang namanya bantuan COVID kan Pak. Kayak misalkan kadang tuh mereka udah punya beras, bahkan daging dan sebagainya. Nah itu masih boleh nggak sih Pak dizakatin gitu? Karena tadi teman sahabat bilang gimana ya? Karena mau ke si A udah dapet jatah, mau ke si B udah dapet jatah gitu. Dia tuh lagi bingung gitu. Nah enaknya gimana Pak? Ya harus cari yang paling membutuhkan. Ya yang namanya fakir miskin itu memang kriterianya itu susah. Ada yang namanya fakir gue kebutuhan 100.000 satu hari loh umpamanya 100.000, dia banting tulang hanya mampu mendapat uang 40 sampai 30.000. Padahal kebutuhan 100.000 itu baru yang namanya fakir. Tapi kan ditemui sulit sekarang. Iya. Ya kalau miskin itu ya sudah 70 sampai 80% dari kebutuhan yang ada. Umpamanya 100.000 baru mampu 80.000 sampai 70.000. Lah untuk mengetahui semacam itu kan kita susah. Masa mau interview satu-satu ya Pak ya? Nanti nggak keburu zakatnya habis kan waktunya. Makanya kita yakin sajalah dia yang tidak mampu itu kayak apa, dan diutamakan antara yang dapat dari pemerintah seperti bantuan itu yang agamanya ibadahnya bagus itu yang diutamakan. Itu seperti banyak kita sering jamaah, kita sering pengajian, nah itu yang diutamakan. Kalau yang enggak sepertinya biasa-biasa saja leha-leha ya enggak usah diutamakan yang seperti itu urutannya. Oke. Karena di apa ya, supaya itu juga bisa memotivasi apa ya orang yang mungkin beribadahnya tuh kurang, nanti jadinya ya lumayan lah ya Pak ya, ada peningkatan semangat beribadah. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau misalkan tadi kan zakat katanya kalau misalkan kita diberikan kepada orang yang ibaratnya sering berbuat maksiat itu diminimalisir ya Pak. Nah kalau misalkan zakat kita diberikan untuk orang non muslim itu sebenarnya boleh atau tidak Pak? Mayoritas ulama tidak boleh. Tidak boleh. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Demi apa? Dakwah, itu alasannya. Itu kalau di kelas agama itu ada fikih kontemporer di aliyah. Itu semuanya ada semua itu pertanyaan seperti itu di aliyah, di fikih itu ada. Itu seperti itu. Kalau siswa aliyah jurusan agama ya Insya Allah lotok. Oke. Berarti kalau misalkan memang kalau misalkan orangnya itu tetangganya itu memang nggak mampu banget, berarti nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau misalkan memang tergolong ya kayaknya masih mampu, mending diutamakan yang lain dulu. Yang lain dulu. Ya. Oke. Nah ini kalau misalkan keluar dari permasalahan ini nggak apa-apa ya Pak ya zakat ini, sahabat, karena kemarin sempat membuka Twitter juga. Jadi ada seorang ulama, beliau berdakwah di kalau nggak salah itu mimbar gereja apa ya Pak ya. Nah di situ itu sebenarnya juga ada muslim dan juga ada non muslim. Nah sebenarnya beliau itu bukan berdakwah sih, lebih kayak ke opening gitu loh Pak. Tapi ya yang membahas mengenai sedikit tentang Islam kayak gitu. Nah kemudian beliau dihujat oleh netizen gitu ya Pak ya, dianggap kafir dan sebagainya. Nah menurut Bapak nih selaku, kalau sahabat sih bilangnya Pak Ustadz ya, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap toleransi seperti itu? Jadi ketika kita diundang ke gereja atau manapun itu ya Pak, yang ibaratnya bukan tempat ibadah orang muslim, terus kita hadir di situ, kemudian kita membuka acara di situ seperti itu menurut Bapak seperti apa pandangannya? Iya itu pada masa Nabi Ka'bah itu tempatnya orang ibadah orang Islam kan, tapi kan ada ibadah orang yang menyebar berhala di situ yang juga. Dulu patung. Iya patung. Jadi menurut yang berpendapat bahwa boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena apa pada masa Nabi kayak gitu, bahwa ini sholat dulu tawaf, setelah tawaf. Tapi kalau orang sedang menyembah berhala ya jangan berbarengan itu. Silakan menyembah berhala dulu, baru kita
menjalankan tawaf. Itu pada masa Nabi seperti itu. Berarti padahal tempatnya kan satu di Ka'bah. Itu seperti itu. Ya tempat nyembah berhala, ya tempat tawaf seperti itu. Cuman ya untuk hati-hati ya lebih bagus ya barangkali ada yang merasa tersinggung di luar kita, karena yang namanya ya ini yang orang kafir itu ya beda-beda sih. Ada kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mutasim. Lah kafir yang diperangi, yang boleh diperangi hanya satu, kafir harbi. Itu kafir yang seperti apa Pak yang maksudnya? menyerang kita. Oh, yang menyerang. Iya, kalau kafir seperti orang Kristen tempatnya di Indonesia membayar pajak itu haram, diperangi itu haram. Masya Allah, ternyata seperti itu ya. Makanya yang menurut Imam Hanafi ya boleh dikasih zakat karena tidak memerangi gitu loh. Itu untuk dakwah, itu baru kafir. Kalau kafir itu orangnya, itu makanya macam-macam, bisa dilihat dalam tafsir Khozin, itu ada di situ halaman 51. Itu kafir. Kalau kufur beda lagi. Nah, itu kalau kufur ada kufur ingkar, kufur inat, kufur zindik, kufur nikmat. Lah itu beda-beda. Kalau kufur ingkar ya seperti Fir'aun, tidak mengakui ada Tuhan baik lisan maupun ucapan. Yang banyak itu kufur nikmah. Kufur nikmah. Ya rata-rata. Karena apa? Kita sudah diberi mata, diberi hidung, diberi telinga. Lah digunakan dengan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan yang memberi hidung itu loh. Contohnya kita diberi kuping, telinga, mendengarkan pengajian Top FM. Itu kayak Masya Allah. Itu artinya apa? Untuk kepentingan yang baik, itu seperti itu, baru yang namanya bersyukur. Kalau tidak ya kufur. Lah antara kufur dan kafir ya berbalikan. Kalau tidak kufur ya kafir. Itu loh, seperti itu. Makanya la in syakartum la azidan wa la in kafartum. Lah itu berarti syukur lawannya kufur. Dalam konteks ya perbuatan, bukan orangnya. Itu loh. Jangan sampai kita wah itu orang kafir, bahaya itu. Karena orang yang mengatakan kafir sesama umat Islam yang dia membaca syahadat, maka orang yang mengatakan kafir itulah yang menjadi kafir. Walaupun kalau modelnya bercanda itu juga tetap. Jangan, oh my god, iya. Itu hati-hati. Itu karena yang menentukan surga itu bukan kita, itu rahmat dari Allah. Hati-hatilah. Karena banyak contoh orang, dua teman sahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat, yang kemarin mau cerita. Itu karena apa? Ya karena rahmat itu. Jangan menganggap wah saya ibadahnya bagus pasti masuk surga, ya belum tentu. Itu karena orang yang menganggap dirinya hebat, termasuk juga dalam kitab itu kufur, termasuk kufur sir itu loh. Itu sangat berbahaya. Itu hati-hatilah itu dalam kitab-kitab tasawuf seperti itu. Oke, ini penting banget ya untuk kita semua. Kadang kan kalau misalkan ada yang bercanda terlalu berlebihan ya Pak ya, ada orang yang belum sholat atau apa, atau nggak mau ikut ngaji, dibilangnya kafir gitu. Padahal ya itu jauh banget dari yang namanya konteks kafir ya Pak ya. Kemudian jangan lupa juga untuk Topania mungkin ya, pokoknya memperlakukan indera dan semuanya yang ada di tubuh kita itu sesuai dengan porsinya gitu ya Pak ya, supaya ya tadi ya tidak kufur. Kayak misalkan telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik gitu, jangan didengarkan untuk mendengarkan nyinyiran orang terus nanti jadi marah ya, jadi balas dendam. Itu sangat ya pokoknya nggak baik sekali gitu ya. Oke deh, nggak kerasa ya karena kita sudah ingin memasuki penghujung waktu. Nanti setelah ini ada sesi satu lagi
Dan juga sepertinya nanti ada yang mau masuk lagi ya Pak ya, satu lagi, karena nanti kita akan ya sedikit ya membagi-bagi seperti itu ya. Nah, membagi apa kira-kira ya? Nah, nanti didengerin aja ya. Mungkin mau bagi-bagi salam gitu ya. Kita mana tahu. Oke deh, sebelum di sesi terakhir nanti sahabat akan beri jeda dulu ya untuk iklan. Pokoknya tetap stay tune di 95.1 Radio Tap FM, inspirasi kita semua. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala.